got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Azhari Pasaribu dari kelas 12 AKC. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu triase. Jadi menurut siswa pada tahun 2015, triase adalah pengelompokan pasien berdasarkan berat cedera yang harus diprioritaskan. Adapun tujuan dari triase yang pertama untuk mengidentifikasi kondisi pasien atau korban yang mengancam nyawa. Yang kedua, mengidentifikasi cepat pasien atau korban yang memerlukan stabilisasi segera. Yang ketiga, untuk memprioritaskan pasien atau korban menurut kekuatannya. Yang keempat, untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kecacatan. Yang kelima, mengidentifikasi pasien atau korban yang hanya dapat diselamatkan dengan cara pembedahan. Prinsip-prinsip yang dilakukan dalam triase yang pertama dilakukan dengan cepat, singkat, dan akurat. Yang kedua, memilih kemampuan merespon, menilai kondisi pasien yang sakit, cedera, atau sekarat. Yang ketiga, pengkajian dilakukan secara adekuat dan akurat. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan dengan kajian. Adapun prosedur-prosedur dalam triase yaitu yang pertama, ketika pasien tiba di instalasi gawat darurat, dokter akan langsung melakukan pemeriksaan singkat guna menentukan kondisi pasien. Dari sini, prosedur triase dimulai. Walaupun singkat, pemeriksaan tersebut meliputi kondisi umum pasien, tanda-tanda vital seperti denyut nadi, tekanan darah, dan pernafasan. Jadi di dalam triase itu memiliki beberapa warna dan tingkat kesadaran utamanya. Yang pertama ada warna merah, yaitu warna merah yang digunakan untuk menandai pasien yang harus segera ditangani dalam keadaan mengancam jiwa dan menyerang bagian vital. Pasien dengan triase merah memerlukan tindakan pembedahan sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan selanjutnya seperti operasi atau pembedahan. Jika tidak segera ditangani, bisa menyebabkan pasien kehilangan nyawanya. Yang kedua, warna kuning. Pasien yang diberikan tanda kuning juga berbahaya dan harus segera ditangani. Hanya saja, tanda kuning menjadi tingkat prioritas yang kedua setelah tanda merah. Dampaknya, jika tidak segera ditangani, maka akan mengancam fungsi vital organ tubuh, bahkan bisa mengancam nyawa. Misalnya, pasien yang mengalami luka bakar tingkat 2 dan tingkat 3, kurang dari 25% mengalami trauma torak, trauma bola mata, dan laserasi luas. Yang ketiga ada warna hijau. Warna hijau termasuk dalam tingkat prioritas yang ketiga. Warna hijau mengisyaratkan bahwa pasien hanya perlu penanganan dan pelayanan biasa. Dalam artian, pasien tidak dalam kondisi yang gawat darurat dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Pasien hanya mengalami luka ringan dan sakit ringan, misalnya luka superficial. Lalu yang keempat, warna hitam. Warna hitam digunakan untuk pasien yang memiliki kemungkinan hidup yang sangat kecil atau bisa dibilang pasien yang sudah meninggal. Biasanya pasien yang mengalami luka dan atau penyakit parah yang akan diberikan tanda hitam. Tanda hitam juga digunakan kepada pasien yang belum ditemukan cara penyembuhannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memperpanjang nyawa pasien adalah dengan terapi. Fungsi triase yaitu warna merah, gawat darurat prioritas atau pelayanan utama, dan warna kuning, darurat tapi tidak gawat, pelayanan dapat ditunda. Warna hijau, tidak gawat dan tidak darurat. Lalu warna hitam, meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang triase yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back.